Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri akan mempresentasikan tentang tugas dari RP yang rangkuman dari materi 9, yaitu Marketing Information System atau Sales Order Process. Marketing Information System adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini, perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer, sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer dan dampak lainnya perusahaan, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini dilakukan secara rutin karena perusahaan sendiri ingin memantau tingkat keberhasilan pemasaran. Menurut Harmon, Marketing Information System yang sangat penting karena kekuatan ekonomi tergantung pada layanan memahami kebutuhan customer secara spesifik. Pertanyaan strategi terkait marketing itu produk apa yang harus kita produksi, berapa banyak masing-masing yang akan kita produksi, bagaimana terbaik dari kita mempromosikan dan mengiklankan produk kita, bagaimana kita dapat mendistribusikan produk dengan kepuasan customer yang maksimum, dan berapa harga jual produk kita. Studi kasus Filter Snacker, yaitu perusahaan memproduksi 2 snacker bars, yaitu Energy Strip A atau Unfetch Energy. Yang kedua itu ada Energy B atau Bodybuilding Proteins. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan, yaitu satu wholesale, menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil atau operator vending machine dan toko recehan. Dua, direct atau toko mengecer besar, toko stasiun olahraga dan toko besar lainnya. Penjualan direct sales menawarkan diskon beberapa volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Wholesale atau harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Jika tidak, customer harus tangani oleh divisi direct sales. Syarat pembayaran 2-10. Kas 1, customer menerima 20% diskon jika membayar invoice dalam 10 hari. Yang kedua, jatuh tempo adalah 30 hari. Filter Snacker juga menjual bar yang dibungkus dengan merek untuk jaringan tertentu, atau sales question dan order. Sales question menawarkan harga kepada customer. Sales order pesanan menjual dari customer. Hal yang diperhatikan itu pemberian diskon. Order tidak langsung dilakukan setelah kuantitas diberikan. Pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada customer melalui melakukan order. 4, posisi kredit limit customer. Order filling, packing list, shipping, label dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan: 1, customer menginginkan partial statement terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. 2, customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru, atau ada accounting dan invoicing. Data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial statement ataupun perubahan lainnya terkait perubahan pada sales order. Sales order processing, yaitu sales order processing adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales diskon dan didivisikan berdasarkan jumlah kuantitas produk dan customer. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk dikonfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Ada inventory sourcing. Ketika pencatatan order system memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi, apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Ada delivery berarti melepas dokumen pada warehouse untuk melakukan packing dan pengiriman order. Proses pengiriman dibuat sehingga aktivitas warehouse dapat efisien. Itu ada billing. Selanjutnya, sistem pembuatan invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice atau accounting mencetak dan mengirimkan kepada customer. Ada payment. Ketika customer melakukan pembayaran dapat dicatat pada sistem ERP atau debit, cash, atau kredit. Materi 10, proses produksi dan CCM. CCM adalah serangkaian produksi yang mencakup koordinasi penjadwalan dan juga pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk. Tujuan produk planning yaitu menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan. Itu ada 3 pendekatan produksi, yaitu ada MTS,
ada MTO atau make to order, ada assembler to order. Harus menguji menampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, sumber daya dan keuangan. Materi 11 itu sale of dan operations process. 3 prinsip penting. 1. Menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada. Yang kedua itu memecah perencanaan upgrade menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk. Menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Itu ada anggaran planning. Pada ERP disebut sebagai sales dan operation planning, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup 1. Jumlah produksi, kapasitas yang diperlukan, dan 3. Rencana tenaga kerja. Hasil dari anggaran planning itu kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan supervision time. Penyimpanan persediaan digunakan untuk menentukan beberapa ukuran gudang dan model kerja yang diperlukan. Yang ketiga, kuantitas backlog atau stoko digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer. Yang 4 itu ada hire atau level of tenaga kerja digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. 5. Increase atau decrease machine capacity digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. SOP atau pada SAP REP input ke proses ini berdasarkan sistem proses disediakan oleh MS. Output dari langkah ini adalah menyeimbangkan demand kapasitas produksi plan menjadi input bagi langkah berikutnya. Materi 12 yaitu sale dan operation. Pada tahapan dari CP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas dan safety lock. Di bulan Mei 2074 mengantisipasi lonjakan pemerintah pada ini. Demand manajemen hasil dari S dan OP. Production plan demand menghubungkan SO dan P dengan detail scheduling dan RP melalui master production of scheduling. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. Master production scheduling itu suatu penyataan berapa banyak dan suatu produksi akhir rencana untuk diproduksi sepanjang periode perencanaan. Materi 13 itu detail scheduling. Detail digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan kesediaan sumber daya dan produk. Aktivitas 1. Scheduling di mana pelepas atau dispatching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Rescheduling itu di mana mengirim operasi yang sudah dijadwalkan pada tanggal dan waktu sumber daya yang berbeda. Regulation adalah mengeluarkan operasi jadwal sumber daya. Materi 15 itu human resource process. Fungsi HR menarik, memilih dan merekrut karyawan baru, mengenal informasi dari lamaran, referensi dan interview, mengkomunikasikan informasi terkait, memastikan karyawan memiliki pendidikan sesuai, menangani masalah terkait dan perilaku karyawan, memastikan karyawan memiliki tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka, mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonus, mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan, dan mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar dengan pada karyawan baru dan karyawan yang ada. Proses rekrutmen itu departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Proses rekrutmen itu surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuatkan daftar kandidat potensial. Calon dapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Dari data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview dan membuatkan file untuk masing-masing
kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen permohonan interview dan karyawan lain juga diberi kesempatan berbicara kepada calon untuk jabatan yang lebih tinggi di interview pimpinan manajemen maupun pimpinan perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai pada kasus tertentu. Lagi interview yang kedua, bagian HR dan perwakilan departemen menanggung peserta. Jika calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima suatu surat dan pemeriksaan kesehatan, jika semua, maka surat penerimaan termasuk tanggal kerja. Bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Jika tidak ada yang sesuai, maka proses rekrutmen mulai kembali dari awal. Turnover itu ada 5. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar menyesuaikan diri. Untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan. Turnover terkait dengan kompensasi dan kepuasan kerja. Secara berkala, HR melaksanakan training, melaksanakan employee survey, mengumpulkan data dari employee exit survey. Bagian HR memainkan peranan penting terkait dengan kompensasi, apakah adil bagi semua karyawan, sesuai dan kompetitif dan dengan bursa kerja. Time management. Waktu kerja diperlukan untuk memperhitungkan upah karyawan yang dibayar di per jam maupun perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja yang dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja kepada objek biaya. Pencatatan waktu kerja juga dicuti, izin sakit atau perjalanan dinas. Payroll processing. Proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Travel management itu bagi perusahaan yang karyawan banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan biaya menjadi hal yang penting. Training dan development. Training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. HR menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development adalah penting untuk pelayanan sistem pensiun, perencanaan akhir, dan dalam manajemen. Development program juga memiliki rotasi kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.